Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Rosyad TV, rahimani wa rahimakumullah, di mana kita masih bersama surat Fatir ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun." Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang menganugerahkan, yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Maka tidak ada sembahan yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalian berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat ini, maka dalam episode kita hari ini insyaallah kita akan membahas antara nikmat iman dan nikmat jasmani. Mungkin muncul sebuah pertanyaan. Apakah kriteria kita? Bagaimanakah cara kita menilai seseorang? Atau apakah kriteria yang bisa kita jadikan pedoman dalam menilai seseorang? Apakah memiliki tubuh yang kekar? Apakah orang yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan? Apakah orang yang memiliki kekayaan? Ataukah orang-orang yang beriman? Apakah orang-orang yang beriman? Terkait dengan tema nikmat, antara nikmat iman dan nikmat jasmani, apakah yang dimaksud dengan iman? Baru nanti bisa kita membandingkan dengan masalah jasmani. Dan dari situ nanti kita akan bisa menarik suatu kesimpulan, bagaimanakah sikap yang benar bagi seorang mukmin yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menilai manusia, bagaimanakah cara yang benar? Para ulama mengatakan nikmat itu adalah iqraru bil lisan. Iqrar bil qalb, at-tasdiqu bil qalb, wa iqrar bil lisan wal amalu bil jawari yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Adanya pembenaran di dalam hati, adanya pengucapan melalui lisan, dan adanya pengamalan melalui anggota badan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman apabila disebutkan secara sendirian, maka itu bermakna al-Islam. Dan kita sudah mengetahui dalam episode sebelumnya bahwasanya orang yang tidak memeluk Islam, maka Allah ancam dia dengan api neraka, ya, sebagaimana dalam hadis Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, tidaklah salah seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah Nasrani, yang mendengar tentangku kemudian dia wafat dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia diancam dengan api neraka. Setelah ini, tentunya kita sudah bisa mengetahui bahwasanya nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar. Dan belum tentu nikmat iman ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki fisiknya benar, orang-orang yang memiliki fisiknya tangguh, orang-orang yang memiliki fisiknya besar. Kita lihat bagaimana orang-orang munafik, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang munafik itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah mengatakan, apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad, engkau akan takjub dengan fisik mereka itu, bagusnya tubuh mereka itu, tapi mereka sedikit pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besarnya anggota badan ini, besarnya jasmani, sehatnya jasmani, lengkapnya anggota badan yang barangkali Allah menganugerahkan
anggota badan ini ada yang berlebih, ada berkurang, ada yang sempurna. Tapi tatkala Allah anugerahkan dia fisik yang sehat, kuat, rupa yang bagus, apakah itu merupakan tanda kebaikan bagi dirinya? Tentu tidak. Lihat sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Tapi Allah akan melihat kepada hati kalian, keimanan yang ada di dalam hati kalian itu, dan amal-amal kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Innahu la ya'ti rajulun al-'azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janahal ba'udah." Sungguh akan datang seorang laki-laki yang badannya besar, fisiknya kuat, tetapi timbangannya tidaklah lebih berat dari sayap lalat. Kenapa? Karena patokan Rabbul Alamin dalam menilai manusia itu bukan karena jasadnya, badannya yang kuat, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, bukan karena parasnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan seluruh kaum muslimin, khususnya para generasi muda yang terfitnah dengan penampilan fisik orang-orang kafir. Lihat bagaimana mereka tergila-gila dengan penampilan artis Korea. Ya, apa yang mereka banggakan dengan orang-orang yang Allah ancam dengan api neraka tersebut? Tidak layak bagi seorang muslim menjadikan mereka adalah orang-orang idola. Tidak layak bagi muslim menjadikan mereka itu orang-orang yang jadi panutannya dan mereka meniru penampilannya. Ini adalah musibah yang sangat besar. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi keimanan kita ini keimanan. Jika seandainya seorang itu tubuhnya yang sederhana, badannya barangkali yang kecil, tapi dengan keimanannya, lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari kalangan sahabat yang mulia, ulamanya sahabat, ya. Dalam Syiar A'lamin Nubala dijelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya kecil, kurus, ya. Bukanlah seperti orang-orang yang berbadan kekar dan lain sebagainya, tapi keimanan yang ada pada diri Abdullah bin Mas'ud menjadikan dia orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kalau Allah meridhoi suatu kaum, maka Allah akan siapkan tempatnya di tempat yang tinggi di sisi Allah, surga Allah tabaraka wa taala. Saudara-saudaraku pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya, ya, tidak bisa kita jadikan patokan di mata kita atau di dalam hati kita untuk menilai seseorang itu berdasarkan rupanya, atau menilai seseorang itu berdasarkan jabatannya, menilai seseorang itu berdasarkan pangkat yang ada pada dirinya. Tapi hendaklah kita jadikan standar untuk menilai orang tersebut adalah dengan keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.